Selamat datang. Selamat datang penonton Mush. Iya, Anda jelek banget. Penonton setia Musyawarah, selamat datang ke Musyawarah episode ini. Iya. Dari awal tuh memang Kak Jo tuh selalu berusaha mempopulerkan Mush. Mus. Di setiap kesempatan tuh selalu berusaha memasukkan Mush sebagai Tapi pengganti gagal. musyawarah. Tim kreatif suka nggak dengan mus? Satu orang doang. Satu orang doang ngomong suka. Berarti nggak suka. Nggak, kayaknya mereka bisa nyari nama untuk penonton gitu ya. Iya, siapa tahu mungkin penonton di rumah apa nama yang pas buat para penonton musyawarah? Mus. Tapi kalau nontonnya nggak di rumah, Itu dia. Ini bukan TV lagi nih. Nah. Bagi para penonton aja udah. Seperti biasa di musyawarah ini kita akan membahas apa saja yang lagi dibicarakan di dunia sosial media, apalagi terutama di Indonesia. ya, dan nggak cuma dunia medsos, tapi sekarang dunia nyata pun semuanya dibahas dunia medsos. Jadi nggak apa-apa. Yes. Pokoknya apa yang lagi rame kita musyawarahkan di musyawarah. Ayo, apa nih? Ya, siap. Apa nih topik kita Nah, apa nih? tim kreatif sudah menyiapkan beberapa video. Kita lihat video pertama, kita reaksi nih, Mbak Nana. Oke. Oke. Ini masih lagu aslinya mereka kan? Iya. Belum dikoploin kan? Mereka ini siapa? The Walters. Oke. Iya. Udah mulai masuk dikit. Jadi ini ramai karena apa Kak Jo? Bakal dikoploin bentar lagi nih. Oh ini belum? Belum, dia baru tipis-tipis nih. Nih, Ah. Begitu masuk itu apa sih beatnya langsung lain ya? Iya. langsung iya. Seneng dah, seneng. Dia bakal ada di Playfest loh, by the way. Itu dia, Phil guys. Koplo ini Kak Jo nggak sabar untuk nonton dia di Playfest loh. Tanggal 17 September. Sebentar lagi guys ya. Jadi kita baru saja nonton satu video yang viral banget. Itu Phil Koplo, dia melakukan lagu I Love You So-nya bareng The Walters. Jadi ini rame banget kemarin dibahas karena ya bisa dibilang Koplo ini sudah mendunia ya. Sangat mendunia. Semua lagu tuh bisa dikoploin. Semua bisa. Semua. Linkin Park bisa Ya. dikoploin. Ini contoh ada. Dan efeknya beda ya. Begitu jadi koplo jadi lebih apa sih? Jadi Goyangnya lebih, jadi beda. lebih gitu. Emang goyangnya gimana sih? Sebagai yang pernah ikut ekskul dance. Ada. Nggak, jadi koplo tuh basically it's just to namanya feel koplo. Kok feel yourself. Oke, itu terima kasih. Jadi ke dance-nya tuh lebih nge-feel. Iya, jadi kayak misalkan Oh, harus di feel ya. asik asik feel itu dia. Kalau jempol keluar tuh masih koplo atau nggak tuh? Nggak tahu, Tapi tapi maksudku semua dance kan harus nge-feel. Iya nggak sih? semua Apa- dance harus nge-feel, tapi koplo tuh ada feel yang lebih. Itu dia. Bener. Oh jadi 17 September kita akan feel koploan. Kita akan feel Betul. koploan. Ya. Jadi kalau mau koplo bareng-bareng seperti biasa, Playfest 17 September bentar lagi ya. Ya semangat dong Playfest 17 September. Tapi emang itu kemarin rame banget ya. Ya. Yang juga rame tuh kemarin sebetulnya sambungannya dari kasus Sambo. Oke. Kemarin kan sempat rame Citayam Fashion Week. Sekarang tuh rame Police Fashion Week. PFW, bukan Paris Fashion Week. Bukan Paris. Bukan Paris, Police Fashion Week. Iya, jadi sambungan dari rame-ramenya kasus Sambo. Iya. Itu kemudian juga orang akhirnya ngelihat polisi ini tuh kerap kali nggak malu dan sungkan mempertontonkan kemewahan gaya hidup hedon. Dan spesifik itu dibahas waktu Kapolri rapat dengan Komisi 3. Jadi ada beberapa anggota DPR Komisi 3 yang bilang, sekarang itu, dari dulu sih sebetulnya, bukan hanya sekarang, itu tuh polisi tambah nggak sungkan pamer kemewahan, pamer ada, dan bukan cuma polisinya, keluarganya juga. Ada istri Kapolres yang nggak malu tuh pamer foto di Instagram lagi naik sepeda harganya 300 juta gitu. Oh. Dan akhirnya ramai juga gara-gara konvensi pers kasus Sambo. Salah satu petinggi Polri-nya itu tampil dengan baju mewah. Ada tuh kan kalau nggak salah ramai di Twitter tuh baju Burberry yang udah dicek-cek secara netizen kita kan ini banget ya, lincah gitu ya. Mungkin akan ditunjukin di sini nanti ya di visual. Nah, Nah, itu dia fotonya tuh ya. Police Fashion Week, baju Burberry. Harganya berapa tuh? 7 juta. Lebih dari 10 juta. 12 Berapa tuh? juta. Nah, tuh. Wow. 12 juta harganya. Terus habis itu dicek lagi,
jamnya katanya harganya juga ratusan juta. Dicek lagi, wah cincinnya batu safir, harganya hampir miliaran dan sebagainya. Jadi ya tuh. Ini kayak channel YouTube yang berapa harga outfit lo, ya kan? Tapi di Tapi ke polisi. di polisi ya. Oke. Tetap mahal-mahal juga outfit mereka ya. Nah, tapi I have to ask this question. Banana Kak Jo, emangnya salah? Emangnya salah untuk... I'm just asking. Yeah. Kalau orang emang punya high taste ya, taste kan subjektif ya. To wear expensive things? Enggak Kak Jo, Cortesakanya Banana beda sama yang tadi. Enggak, ini resell harganya tuh, 2 juta. Coba kita cek harga resell. Kita cek harga. Harganya 2 juta ini. Tapi kan itu yang diomongin netizen. Dan plus aku bukan aparat penegak hukum dan PNS yang digaji pakai duit pajak negara. Itu dia. Maksudku problemnya adalah ketika pejabat-pejabat ini yang kita tahu gaji lu tuh berapa, tunjangan lu tuh berapa, dan nggak matching gaya hidup mewahnya dengan pendapatan mereka. Jadi kan wajar orang bertanya-tanya, halal nggak sih duit lu? Iya kan? Ya. Nah, tapi kan kita sempat cari tahu ya. Soalnya kan kita juga kepo nih, kenapa orang yang gajinya segini mampu lifestyle segini. Ternyata emang boleh ada bisnis selama tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Polisi tuh boleh ada bisnis. Polisi boleh ada. Ada kalau nggak salah ada undang-undangnya kan. Ada. Kalau nggak salah itu Perkap nomor 9 tahun 2017. Ah. Jadi boleh. Dia harus ngelapor dulu ke divisi apa bahwa dia Iya. punya bisnis ini nggak ada konflik kepentingan, dia nggak boleh memakai jabatannya, dia nggak boleh pakai fasilitas Polri selama dia bekerja di perusahaan satunya itu gitu. Begitulah. Dan itu sesuatu yang menurutku hampir mustahil dilakukan sekarang sih. Terutama soal konflik kepentingan itu. Karena nanti aku mau kasih contoh lah. Soal konflik kepentingan ini, Hugeng. Ya. Hugeng itu polisi, jadi ada joknya Gus Dur tuh. Polisi jujur di Indonesia itu cuma 3 katanya. Polisi tidur. Polisi tidur, patung polisi sama Hugeng. Karena Jenderal Hugeng ini memang terkenal dengan kejujurannya dan betapa ia selalu berusaha keras menjaga supaya nggak ada konflik kepentingan yang dilanggar gitu. Aku tuh waktu itu sempat mata najwa tuh, kita sempat bikin episode tentang Jenderal Hugeng dan berbincang sama Eyang Mary, istrinya Jenderal Hugeng, dan dia cerita pernah ada satu saat Eyang Mary ini bikin toko bunga floris untuk nambah-nambah biaya penghasilan. Waktu itu tuh Jenderal Hugeng belum jadi polisi sebetulnya, jabatannya masih kepala jabatan imigrasi tahun 60-an. Begitu dia dapat jabatan itu, si Eyang Mary langsung disuruh tutup toko bunganya. Karena Jenderal Hugeng takut nanti orang akan sengaja datang beli toko bunganya untuk berusaha mendekati Jenderal Hugeng. Kebayang nggak? Dia bikin toko bunga di garasi, disuruh tutup karena nggak mau ada konflik kepentingan. Integritas itu. Dan ada banyak banget contoh-contoh betapa kesederhanaan dan menjaga banget nih, ini duit negara, ini bukan duit gue, itu tuh dilakukan Jenderal Hugeng. Ada tuh satu lagi ceritanya Eyang Mary. Jadi dia waktu itu mau pergi ke Belanda nengokin bapaknya yang udah sakit-sakitan. Jadi dia dapat dan pergi ke Belandanya tuh pakai duit pribadi, saweran saudara-saudaranya yang ada di Belanda untuk beliin dia tiket berangkat ke Belanda. Dan Jenderal Hugeng ngelarang, nggak boleh istri Kapolri pergi ke luar negeri karena nggak boleh terlihat bermewah-mewah dan nanti orang akan bertanya-tanya itu duitnya dari mana, kok bisa sih pelesiran ke luar negeri. Jadi akhirnya nggak jadi pergi ke Belanda dan ayahnya waktu itu terlanjur wafat dan nggak bisa ketemu. Dan ada banyak banget contoh-contoh betapa sederhananya Jenderal Hugeng, sampai pensiun tuh nggak punya rumah pribadi, sampai pensiun nggak punya mobil pribadi, semuanya punyanya rumah dinas dan mobil dinas. Dan itu tuh cerita-cerita yang menurutku harusnya jadi patokan polisi-polisi sekarang. Setuju. Bukannya malah dengan gagah konvensi pers, nggak malu pakai pakai cincin miliaran, pakai baju harga jutaan, pakai jam harga ratusan juta. Malu nggak sih? Mohon maaf gue terlalu panjang bercerita soal ini. Enggak, mana setuju banget, dan itu pun spirit dan legacy dari Hugeng itu sebenarnya ada aturan melarang pamer kemewahan. Iya Ada kan? di polisi ada peraturan Kapolri kalau nggak salah. Jadi mungkin ini iklan layanan masyarakat dari musyawarah untuk para polisi. Coba tolong dibacakan. Tolong dibacakan, Kak Jo mungkin membaca. Iklan layanan musyawarah masyarakat. Betul, ini bukan kita bikin, ini langsung dari kepolisian sendiri. Kapolri ya? Boleh Iya. nomor 1 nggak? Kak Jo baca nomor 1 ya? Kak Jo baca nomor 1. Tidak menunjukkan, memakai, atau memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik. Beban juga. Nomor 2, Wow. senantiasa menjaga diri, menempatkan diri pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat. Yes. Ini aku nih.
Ya. Boleh. Tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi nggak usah lah posting-posting bawa tas Hermes, bawa sepeda. Ada yang waktu itu nggak malu posting traveling naik jet pribadi loh. Hah? Istri polisi. Beneran loh. Gue kira cuma Farel doang yang pakai gadget pribadi sekarang. Yang Ojo dibanding ya? Ojo dibanding Gak apa-apa, Farel dulu gak masalah dengan polisi. Oke, next. 4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. Oke. 5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamarataan. Oh mungkin ada yang bikin ini ya, maksudnya sama-sama seragam tapi bikinnya lebih kancingnya kancing emas gitu Ya, mungkin ya? emasnya emas beneran gitu. Emasnya emas beneran yang ini. Mungkin nggak sih? Gitu kali. Oke. Nah kalau udah gitu tuh, nah tuh kan yang poin nomor 7 dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar. Oke. Dan gue inget banget nih Kapolri bilang kita nggak bisa ngawasin semuanya, divisi propam nggak bisa ngawasin semuanya. Jadi tolong masyarakat kasih tahu ke kita, kasih masukan kalau ngeliat ada anggota Polri yang melanggar ini. Jadi yang kita lakukan Divisi ini tuh propam kan? polisinya polisi yang itu. Siapa divisi propam Udah badannya? diganti. Oh, ya udah ganti sekarang. Iya, kerjaannya banyak banget ya, harus ngecek medsos. Siapa nih yang istrinya polisi yang lagi ini? Tapi Ami, one thing. Yeah, that's very interesting. Beban banget sih, maksudnya ini susah loh jadi polisi. Maksudnya ngerti kan kayak di dunia sekarang ya, dunia di mana influencer segala memamerkan segala hal keren-keren di dunia gitu. Tapi kita kalau jadi polisi harus menjadi orang yang ya itu peraturan tadi gitu. Harus sesuai, pantas dengan nggak boleh menimbulkan kecemburuan sosial. Berat sih ya. Berat banget loh. Berat tapi emang itu yang selayaknya dan seyogianya mereka lakukan. Itu pilihan hidup Itu kan? pilihan hidup. Kalau lu mau bener-bener sungguh-sungguh, dan ada contohnya kok, walaupun menurutku contoh Hugang tadi memang ideal banget, mungkin nggak semua orang bisa kayak Hugang, tapi ya Bo jangan juga terlalu ekstrim gitu kan. Iya. Iya nggak sih? Dan memang segala sesuatu tuh kalau bicara penegakan hukum selalu ekstrim deh rasanya akhir-akhir ini. Iya. Yang kemarin tiba-tiba ada 23 orang rame-rame dapat pembebasan bersyarat para napi koruptor. Itu juga heboh Itu rame banget banget, tau. itu rame banget. Itu tuh bikin emosi jiwa tinggi banget tuh. Gila. Iya kan? Rame banget kan? Ini menjadikan kayak korupsi itu bukan pidana luar biasa. Emang udah biasa aja. Udah biasa aja. Kayak yang contohnya paling itu siapa? Yang bebas setelah 1 tahun. Aduh, siapa sih? Jaksa Pinangki. Yes. Biasanya lebih sih, kalau nggak salah tuh dia 21-an bulan lah. Tapi itu pun Iya. ringan banget. Orang sebelumnya vonisnya 10 tahun, terus didiskon jadi 4 tahun, terus di dalamnya cuma 2 tahun. Itu dia korupsinya berapa sih? Itu dia Lumayan. menerima suap Oh, suap. kasus Joko Chandra. Nerima suap, itu terus rame juga tuh Iya. waktu itu. Ya. Itu benar. Nerima suap nilainya sampai 5 miliar, terus habis itu kan yang dia pakai untuk beli barang mewah, terus habis itu ditelusuri medsosnya tuh gimana dia terus pergi untuk operasi plastik dan sebagainya. Itu heboh banget waktu itu kasus Jaksa Pinangki. Dan memang kita harus inget-inget terus tuh yang kayak gitu, hashtagnya melawan lupa. Sekarang lu ada banyak banget kasus yang kejadian, Iya. kita sering lupa. Jadi marahnya cuma pada saat itu aja dan keinget lagi, iya ya pernah kejadian kayak gitu. Tapi it's ironic, jaksa kan sangat-sangat erat dan dekat dengan barang bukti. Dia malah barang buktinya dia keluarin sendiri ketika dia operasi plastik, post di medsos. That's very ironic. Lu jaksa, lu setiap hari you go with barang bukti gitu. So yeah, it's very very sad dan Itu nunjukin bahwa memang ya udah ngerasa nggak akan diapa-apain kok. Ya akan, kalaupun ketahuan ya udah bakal gitu aja. Kalaupun dihukum buktinya sekarang cuma segitu aja, ya kan? Makin dianggap enteng penegakan hukum di kita tuh, dari mulai tuntutannya ringan, vonisnya ringan, masuk penjara juga cuma segitu doang, ya kan? nggak, soalnya ini topik yang gue pengen banget bicarakan, karena ini hangat banget. Ya. Mau siapapun di Indonesia, bahkan di dunia. Soalnya ini topik dunia. Dari dulu udah ngomongin ini, apalagi di Amerika beberapa tahun yang lalu. Ya Eropa masalah juga. Mark Zuckerberg Facebook, DLL lah. Facebook, Apple dengan privasi datanya. Sekarang masuk Indonesia nih. Karena bahkan sempat diminta dengan baik-baik. Tolong para hacker, kalau bisa jangan hack ya. Jangan menyerang. Itu adalah permintaan, mana kamera gua? Itu adalah permintaan terbodoh yang pernah gua dengar seumur hidup gua. Lu minta ke seorang hacker. Nah, hacker tuh kalau gitu malah makin ya udah gua. Makin ketantang. Dan terjadi dengan akun dengan username Bjorka. BTW Bjorka tuh nama Skandinavia Kak Jo ya? Iya. Which is very, karena Kan ada penyanyi nama Bjork. Bjork. Ya. It's very fitting karena kalau kalian tahu Bjork, Swedia lah yang membuat Pirate Bay. Ini jadi gini,
ribet, tapi filosofi untuk membajak dan data privasi itu datang dari Skandinavia. Sebenarnya itu filosofi dari situ. Jadi dulu sejarahnya kan, dulu Iya. untuk denger lagu-lagu yang di-download ilegal, itu yang buat Pirate Bay sama sebelumnya LimeWire. LimeWire dan sebelumnya lagi Ada yang terkenal, yang Metallica sampai marah. Napster, bukan Napster, satu lagi. Nah, tapi intinya Intinya sebelum kita sejarah ini ya. budaya ini tuh datang dari Skandinavia. Bukan budaya ngebajaknya, tapi this freedom of Iya ya, of ini. budaya untuk non kapitalis banget, menilai Yes. sebuah barang harganya mahal banget terserah yang pembuat. Iya. Skandinavia tuh mau diratakan aja kayak, oh kalau ini bisa semua bisa dapetin gitu. Kenapa kita ngomong ini? Karena yang nge-hack namanya Bjorka. Dan bahkan bukan cuma data-data masyarakat pribadi yang bocor berapa tuh? Kasus kartu SIM 1,3 miliar data. SIM card. SIM card. Dan bukan cuma orang-orang biasa, BIN, intelijen negara kita juga bocor. Guys, itu menunjukkan apa? Mbak Nana? This is how bad our internet security, our data security, our digital security. Dan ya itu sih. Aduh, kalau BIN bocor kayaknya apapun bisa bocor. Nah, kalau BIN bocor, Iya. dan ya efeknya kemana-mana ya. Kita sempat waktu itu ngobrol soal ATM, pembocoran ATM. Kita narasi sempat bikin di Buka Mata. Kita juga pernah bahas soal penipuan di bank yang orang-orang curi data, pakai itu untuk untuk nyuri untuk tipu lah. Iya. Pencurian data tuh banyak banget konsekuensinya. Iya. Dan menurutku ini memang menjengkelkan banget sih, terutama kalau kita lihat bagaimana respon aparat negara atas kasus ini. Bukannya satset ngurusin, kan harusnya kan kalau kayak gini satset ngurusin dong. Bener. Malah dibilang suruh jaga nik sendiri. Gimana caranya coba jaga nik sendiri? Gue aja jelas nggak tahu nih gue berapa. enggak, maksudku ketika kita daftar SIM card itu kan kita Kasih nicknya. kasih nik, niknya. iya. Dan kemudian sekarang setelah bocor dibilangnya harus jaga nik sendiri. Nggak masuk akal. Udah gitu ditambah ada himbauan basi harus sering-sering ganti kata sandi. Ganti password. Maksudku itu tuh bukan itu inti persoalannya kan? Inti Bukan. persoalannya adalah Yang ngejaga ini. bagaimana data kita itu tuh nggak ada perlindungan dari negara sama sekali. Dan ini nih urusan genting menurutku karena ada banyak banget konsekuensi dengan bocornya data privasi kita Ya. keluar. Iya kan? Dan selalu responnya apa namanya? Pertama nggak responsif gitu ya, jadi responnya nggak ada. Plus juga kesannya mengelak dan lempar tanggung jawab, menjengkelkan banget sih. Tapi ya bukan cuman pembocoran data ini dipakai untuk penipuan, untuk pinjaman online. Iya. Ini juga dipakai data yang paling aneh untuk pendaftaran keanggotaan partai politik. Iya, nicknya dipakai. Ada satu anak Mata Najwa, Udah, ini Ayu. udah. Ayu tiba-tiba mana Ayu? Ayu tuh tiba-tiba Mana? sekarang terdaftar jadi anggota partai apa? Pandu Bangsa. Mohon maaf, itu partai apa ya? Itu partai baru Partai baru yang ya? baru lagi mau ikut Iya. verifikasi supaya bisa lolos jadi peserta. Dan tiba-tiba dia pemilu. anggotanya. Iya, karena kan syaratnya tuh kan syarat untuk bisa lolos kan Yes. harus ada keanggotaan berapa dan sebagainya. Minimum ya. Jadi Iya, iya, tiba-tiba ini ada nick kita tuh dipakai diklaim untuk menjadi anggota partai tertentu gitu supaya bisa lolos. Aduh. Nah, ya Ada soal bener, data. gonta-ganti password tuh sebuah solusi yang aneh loh. Kayak jujur, kita tuh nggak mungkin bisa inget password terus-menerus ganti per hari, itu kan mustahil. Kayak jujur. Dan itu kan sebetulnya nggak related sama apa yang terjadi. Benar. Yang terjadi adalah data kita yang udah kita kasih dan kita percayakan apakah untuk operator atau untuk negara gitu Ya. ya. Dan negara lalai melindungi data kita. Dan itu tuh melanggar konstitusi loh. Karena kan data pribadi, data privasi kita itu kan seharusnya dilindungi. Ya, itu ada undang-undangnya atau Dan sedang diperjuangkan. Lagi proses. Lagi proses. Oh, pantesan mereka langgar selama ini ada RUU, undang-undang. ada RUU perlindungan data pribadi. Ya, yang targetnya bulan ini akan keluar. Tapi itu pun udah telat banget. Seharusnya dari 2 tahun lalu nih terlunta-lunta nih undang-undang ini. Dan hopefully kalau undang-undang ini udah keluar akan ada sanksi buat siapapun yang lalai sehingga mengakibatkan data kita bisa bocor. Dan memang kayak tadi Dovi bilang dari mulai yang sesederhana dapat spam iklan yang nyebelin sampai kemudian kita rentan jadi korban kejahatan siber kan? Iya. Berbagai penipuan dan sebagainya. Ya. Tapi ini mungkin my last opinion on this ya. Data kan is something that the whole world needs and uses. Menurut aku ya jujur ya, Indonesia masih memikir terlalu shallow.
Bahkan di luar negeri, di negara-negara Eropa Barat, data menjadi bagian dari hak asasi mereka, dan itu nggak boleh diperjualbelikan sama sekali. Jadi mereka udah bahkan sampai bahas di titik ham filosofi Memang gitu. Itu yang tadi aku bilang, data itu tuh hak konstitusi kita, hak asasi kita yang harusnya dilindungi konstitusi. Yang harusnya di RUU PDP ini masuk, dan ini harusnya masuk dan dibincang-bincang kan, harusnya dibicarakan kan. Ya. Itu sih. Udah, malas Kajo ngomong data, ngomong apa lagi sekarang? Aduh, kalau Anda Kajo nggak siapin untuk bridging Nggak usah bridging. Ada. Apa? Selain data kita yang bocor, Apalagi? APBN kita juga bocor. Aduh. Gila. Andopi, tim musyawarah seneng banget sama gua. Seneng. Kenapa bocor? Dovi selalu mengklaim. Emang beneran senang? Seneng nggak tim musyawarah? Dan mukanya terpaksa gitu. Nggak bisa kelihatan mimiknya karena ditutupin masker. Nah, kenapa APBN kita bocor? Karena sebagian besar, bukan sebagian besar, 500-an, sampai gue muncrat, sorry, 500 triliun rupiah dipakai untuk BBM atau BBM. Nah ini Itu tahun ini atau selama pandemi? Itu bisa jadi dicek nggak? awalnya APBN kita berapa itu? nggak, awalnya 100-an triliun untuk subsidi BBM, baru-baru ini naik ke 500 triliun, tapi double check ya. Dan hari ini kita hari ini cuti musyawarah. Coba ada yang cek deh. So misal kalau APBN kita cuma 2.000 triliunan, Ya. seperempat APBN kita untuk subsidi Ya, bensin. benar. Anggaran subsidi dan Itu kompensasi 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Dari 152,5 triliun menjadi 502,4 Ya udah bengkak triliun. lah anggaran negara, itu bengkak banget. Anggaran ini diperkirakan akan meningkat terus sampai akhir tahun. Dia kan lagi bangun IKN, itu Iya. butuh anggaran. dia, dia siapa aja dia? Oh maksudnya mereka. Pemerintah. Pemerintah. Ini dia tuh Pemerintah orang. Jokowi. Loh bener Ya, loh. ya, benar, ya benar, benar. Kan Nggak Pemerintahan salah. Jokowi, Badannya presidennya disebut Jokowi. nama. Loh, presidennya siapa? Bener. Betul. Ya kan? Dan ini rame banget karena we're taping it. Intinya kemarin ini baru saja demo. Sekarang tuh masih demo ya? Iya. Masih demo, dan ini emang masalah BBM ini masalah yang sangat-sangat rumit dan kompleks, atau kata Mbak Nana sendiri, it's been happening since forever. Yes. Dan jadi Presiden Jokowi pun menyatakan bahwa 70% lebih dari subsidi tersebut dinikmati oleh kalangan orang-orang yang mampu dan pemilik mobil-mobil pribadi. Makanya mestinya Jadi Dovi setuju BBM subsidinya dialihkan? Gini, Wow. gua mengerti dan gua setuju jikalau subsidi itu alokasinya ke orang-orang yang benar, yang benar-benar butuhkan. Uang subsidi kan, 500 triliun. Karena ya kan? benar. Ya. Bayangin dari 400 triliun rupiah itu bisa kita gunakan untuk transformasi struktural ekonomi, bisa untuk shifting to green energy. There's so many things that we can do With 400 with that triliun. money. Ya. Bukan gua ngerti BBM is very price sensitive. Naik 1.000 rupiah akan mengefek banyak sekali puluhan juta orang di Indonesia. Jadi untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan subsidi, iya. Tapi bagi kalian yang bawa mobil-mobil mewah, apalagi Kak Jo kemarin ngomong kan, Ada BMW isi Pertalite. Ada BMW isi Pertalite, Mbak Nana. Ya itu nggak Itu setuju. nggak sayang mobilnya ya? Ya itu nggak, itu berarti orangnya fake BMW lovers. Tapi itu, jadi to be honest, I agree. I like it. I like that subsidinya harusnya emang harus dicabut untuk kalangan-kalangan tertentu dan dipakai untuk orang-orang yang benar-benar butuh. Itu. Kak Jo? Nggak, marahan lu deh. Enggak, Saya karena nggak mau sebetulnya orang ya, Andovi benci. isu BBM ini tuh itu isu yang berulang dari pemerintahan sejak zaman kapanpun gitu tuh, ini selalu berulang isu ini. Dan argumennya tuh sama kuatnya, argumen pro-nya dan argumen kontranya. Jadi selalu bisa dicari pembenaran. Apakah lu setuju naik atau lu setuju nggak naik, tuh selalu ada pembenarannya. Ini salah satu pembenaran misalnya. Ini salah satu argumen yang mungkin kuat gitu. Subsidinya selama ini nggak tepat sasaran gitu. Dan mungkin selama ini tuh orang, dan kalau kita lihat fenomena dunia, di mana-mana tuh sekarang seluruh dunia memang harga BBM naik. Ya. Termasuk negara yang produsen minyak utama kayak Arab Saudi gitu. Itu dia juga udah menaikkan harga BBM. Dan kita tuh memang selama ini rasanya memang perlu diingatkan bahwa kita tuh, Indonesia tuh bukan lagi negara yang ekspor minyak loh. Sejak tahun 2008 kita itu udah jadi importir. Iya. Sekarang itu produksi minyak kita cuma 600.000 barel per hari.
Sementara kita impornya 1,6 juta barel per hari. Oke. Jadi, yang aku mau bilang adalah memang udah seharusnya kita sadar BBM itu sumber energi yang nggak bisa diperbaharui, jadinya mahal dan harganya naik turun sesuai harga pasar. Benar. Ya memang udah harusnya kita sadar seperti itu. Dan selama ini skema subsidinya memang nggak tepat seperti yang diceritakan oleh Andovi. Itu misalnya salah satu argumen kenapa BBM harus naik gitu ya. Tapi di sisi lain ada argumen lain nih, subsidi yang dikasih negara itu tuh paling hanya cukup untuk 4 bulan. Udah iya. dihitung-hitung. Yang rencana mereka mau ngasih 150.000 itu Akan ya? ada beberapa skema tuh, Ya. skema upah, skema untuk yang apa namanya BLT dan Ini sebagainya. kayak bansos COVID waktu itu ya? Iya, itu tuh cuma cukup jangka pendek 4 bulan. Sementara inflasi yang akan terjadi, rentetan kenaikan harga karena harga BBM naik, itu tuh akan panjang. Paham. Jadi nggak akan sepadan. Yang miskin akan tambah miskin. Dan aku mau ngasih contoh cerita. Aku baru baca cerita nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan cara melaut lewat subsidi solar kan. Sekarang itu mereka nggak ngelaut lagi Kak Jo, karena tekor. Ongkos yang mereka keluarkan untuk melaut itu tuh lebih besar daripada penghasilan mereka yang didapatkan ketika melaut. Iya, iya. Ada nelayan di Tegal, aku baca nih ceritanya. Dia itu untuk bisa melaut biasanya 120.000 per hari. Sekarang karena subsidi solarnya naik, itu ongkosnya 150.000 per hari. Dan kalau dia pergi melaut 150.000, itu artinya anak istrinya nggak makan. Karena ya apa yang dia dapat ketika melaut itu nggak nutup. Ya. Dia pergi melaut yang didapat harga ikan tuh sekarang anjlok. Jadi kayak misalnya aku baca tuh ikan karakas tuh cuma 15.000 per kilo. Ikan karo tuh cuma 34.000 per kilo. Dia pergi melaut cuma bisa dapat 3 kilo. Ya nggak nutup duitnya. Itu baru harga BBM naik loh. Harga BBM naik tuh artinya harga es yang dipakai untuk ngawetin ikan itu juga naik. Itu artinya bekal dia untuk melaut itu juga naik. Jadi dia nggak melaut aja, nggak balik modal. Itu cuma satu contoh kisah gitu ya. Gimana efeknya nih harga solar itu yang mungkin kalau buat anak-anak yang nggak paham situasi atau memang nggak tahu, nggak terlalu ngaruh tuh. Dulu kan harga solar 5.100, sekarang naik jadi 6.800. Tapi buat orang-orang kecil itu yang ngaruh 1.000 aja, 1.000 aja tuh berharga gitu ya. Ya. Ya lu nggak bisa makan, lu kalau mau ngutang nggak akan bisa bayar utang lo. Jadi Setuju. ini argumen yang kemudian bilang nggak ngaruh lu mau ngasih subsidi apapun. Iya. Mana dapat solarnya juga susah. Itu baru nelayan di Tegal loh, nelayan di Kalimantan juga gitu. Mau dapat solar, harusnya bisa dapat solar subsidi, nggak bisa dapat. Keburu habis stoknya. Akhirnya lu beli juga harga solar dengan harga 12.000, 18.000 per liter yang seharusnya cuma 6.000-an gitu. Dihitung-hitung nggak untuk melaut 6 jam dengan harga solar segitu lu butuh 800.000 sampai 1 juta. Sementara kalau lu melaut, lu cuma bisa dapat paling banyak 500.000. Nggak dapet duitnya, tekor. Jadi gimana dong? Jadi saya mengubah stand saya yang pro menjadi Susah, udah ada real case gini kan. Kalau udah ada real case susah banget ya. Nggak, tapi maksudku gitu loh. Ini tuh selalu jadi keputusan yang sulit. Iya. Sepanjang negeri ini ada gitu ya, tuh perdebatan soal BBM bersubsidi ini tuh selalu luar biasa kenceng karena argumennya kanan kiri selalu sama kuatnya. betul. Dan I need to shout out poin Mbak Nana tuh sangat-sangat benar, dan aku cuma mau tambahan bahwa kemarin tuh Mas Dandi Laksono made a post about this. He explains it in a very, guys, masalah BBM itu bukan cuma soal pengalokasian duit kemana-mana. Lihat kebijakan-kebijakan yang pemerintah taruh. Ketika lo misalkan gini infrastruktur, ketika lo oke-okein infrastruktur, jadinya insentif orang-orang untuk naik mobil jadi banyak. Kendaraan umum, pemakaian transportasi umum turun. Sehingga at the end of the day, BBM dan harga juga akan naik. Jadi it's not as simple, oh dana subsidi ditarik aja taruh ke sini. Tapi apa kebijakan-kebijakan secara keseluruhan yang lu taruh di negara yang membuat efek-efek tadi, efek-efek apa insentif orang membeli mobil pribadi, motor pribadi, segala macam, Gampang banget loh. kendaraan umum. Jadi ya it's not a black or white issue seperti kata Mbak Nana tadi, dan banyak orang seperti Dandi Laksono dan banyak orang lain juga ngomong ini. Jadi itu sih susah emang. Ini pro dan nggak pro, Mungkin pro dan nggak pro. sekarang tuh pemerintah harus mulai didesak untuk mulai memikirkan
transportasi umum yang baik atau yang optimal untuk negara kita sih. Soalnya kalau masalah ini bermunculan terus, emang solusinya bukan setiap orang punya satu kendaraan, tapi setiap orang bisa dari titik A ke titik B dengan sesuatu yang nyaman, yang di-provide oleh pemerintah. Jadi tolong, kayak pemerintah udah mulai pemikiran, mereka udah kok, kayak contoh MRT kan, MRT udah udah lagi bangun fase 2 tuh, yang stasiun Bundaran HI kota ya, kalau nggak salah ya. Iya. Bagi yang sering naik MRT, Iya. ya gitu kan. Tapi itu kan nggak cukup. Kalau kita lihat negara lain semuanya udah kayak, wow, rutenya udah kompleks gitu kan. Habis itu, ya. Nah itu, dan itu cuma Jakarta loh, belum kota-kota lain. Emang bener. Mbak Nana ngomong nelayan di Tegal, aduh, makin apa nih solusi untuk kota Surabaya, untuk kota Medan, untuk kota ini kan? Ribet gitu. Dan sepanjang nggak ada kebijakan yang komprehensif gitu ya, spesifik tadi yang kayak kamu bilang soal kendaraan umum. Ya sekarang orang nggak mau naik kendaraan umum karena pertama nggak ada aksesnya, dan kemudian nggak nyaman. Akhirnya ya orang terpaksa naik kendaraan pribadi. Dia beli motor aja gitu. Dan memang pemerintah juga nggak konsisten gitu ya, ngasih insentif fiskal, insentif pajaknya ke produsen otomotif sama ke konsumen otomotif. Akhirnya ya orang didorong untuk beli motor. Ya. Gampang buat beli mobil, bayarnya nggak terlalu mahal cicilannya. Jalan tol juga dibangun, jadi akhirnya nyaman banget nih pakai motor kemana-mana. Sementara orang mau naik kendaraan umum, kagak ada pilihan kendaraan umumnya. Jadi akhirnya setiap kali ada isu BBM, selalu jadi super sensitif karena setiap orang sekarang ya tergantung sama BBM. Kalau bisa naik kendaraan umum, harga BBM-nya mau naik, ya dia nggak akan terlalu ngaruh. Sekarang naik Rp1.000 aja tuh ngaruh banget. Orang lu sehari-harinya pakai BBM untuk beli bensin motor lu kok, ya kan? Jadi ya gitu, sepanjang kendaraan umumnya, angkutan umum yang nggak diperbaiki, sepanjang itu juga kita akan selalu sensitif setiap kali ada kenaikan BBM. Nah, BBM kan bukan cuma masalah yang bisa ngomongin kita bertiga nih. Gue mau nanya pada kru dan tim kreatif musyawarah. Gimana masalah kenaikan BBM ini gimana guys? Halo tim musyawarah. Apa kayaknya kru musyawarah tajir semua, nggak ada yang masalah deh sama BBM. Gimana? Iya. Ada siapa nih? Guys, kenalin Andreas di musyawarah. Mau sharing juga Kak Jo, Mbak Nana, Andovi. Aku juga jadi teringat satu lagu. Oh siapa? Aduh, kok semuanya jadi lagu? Ini Isu BBM ini mengingatkan pada sebuah lagu Krisya, Anak Sekolah. Musia. aku masih anak Sekolah satu SMA. Kenapa lagu ini? Kenapa lagu itu? Jadi karena lanjutan liriknya kan, jadi aku teringat juga lanjutan liriknya. Senangnya begini begitu. Begini begitu kan naik kendaraan, begini ke sana ke situ. Salah satunya suka jalan-jalan dulu masa SMA, dan masa SMA adalah dimana gue ketemu kendaraan pribadi pertama kali yang gue pakai, gue isi bensinnya sendiri. Dan berarti kan sebenarnya turun naiknya BBM ini Berpengaruh sama uang lo ya? uang jajan gitu. Kalau kita kalau bicara makro ya banyak yang bisa kita omongin ya. Tapi ternyata sedekat itu loh masalahnya. Misalnya bukan masalahnya, impactnya ke Andreas pas SMA. Andreas pas SMA yang uang jajannya mungkin lebih Berapa? sedikit daripada harga BBM. Uang jajan lo berapa sehari atau seminggu? Ingat nggak? Abis buat beli bensin ya? Habis. Kalau beli bensin habis. Cuman adalah Kenapa ketawa Andreas? Udah bagus Andreas. Padahal gue udah ada follow up question. Aduh, nggak apa-apa. Ini nanti kita cut. Oke, jangan, nggak boleh di cut. Ini bagus banget. Ini bagus nih. Ini natural. Natural. Seperti anak SMA yang malu-malu kan? Kan ada lagunya Obi satu. jadi adalah Nggak ada lagu juga. Nggak. Kalau mau nangis boleh sih. jadi dulu adalah maksudnya jual-jual celana gitu ke sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang bagus, yang orang-orang banyak yang lebih kaya. Waktu itu ya udah beli di distro kan aku SMA di Bandung. Wes, Bandung. Distro di Bandung yang harganya sebenarnya orang tahu, cuman aku jual 2 kali lipat. Jadi pengaruh kenaikan BBM itu sebenarnya berpengaruh pada skill jualan saya Kak. Gitu. Ini bakat yang ternyata diasah sejak SMA ya. Bakat menjadi entrepreneur. Karena memang tuh aku setuju loh, masa SMA tuh masa yang pas banget untuk kita nggali bakat-bakat gitu. Kayak si Andreas tiba-tiba bakatnya bisa entrepreneur gitu ya. Jadi Bakat iya nggak sih? apa yang telah kita gali? Jadi kepikiran kalau dia gali bakat entrepreneur,
Gini, tapi bakat Andreas menjual 2 kali lipat tuh sangat-sangat cupu dibandingkan bakat Ando Vida Lopez. Apaan? Bakat bridging. Itu bagus banget. Itu bakat gue tuh sangat terpendam. Jangan dulu. Sebelum aku kasih tahu bakat aku yang sangat spesial dan unik ini, yang kalian pasti akan kaget. Semua penonton di rumah atau di mana pun. Di rumah lagi. Di gawai. Di gawai Penonton di masing-masing. gawai masing-masing. Sekarang jadi inget masa SMA gue. Aduh. Kajo gimana masa SMA? Kajo ngapain aja? Lupa udah lama. Kaju kalau SMA malah inget apa yang Pak Nadim ngomong kemarin. Apa? Yang masalah tes terbaru. Oh, masuk yang PTN. Masuk PTN. Yes. Itu it's a really good move sih menurutku. Ya. A really good move. Yang dia menghapus semua tes masuk PTN mata pelajarannya. Yang mata pelajaran. Jadi Oke. ada serangkaian cara baru untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang nggak lagi mengharuskan siswa-siswa untuk ngapal, tapi yang dites tuh lebih penalaran, kognitif, Setuju. literasi dan sebagainya. Karena yang terjadi bertahun-tahun ini orang sekolah cuma buat bisa lulus ujian. Sekolah nggak ubahnya jadi tempat les. Jadi belajar tuh bukan untuk dapat skill kehidupan, belajar cuma supaya lu bisa lulus ujian. Iya, Selesai iya. ujian lu lupa semua tuh materi yang udah lu apalin. Jadi ini tuh cara menurutku yang groundbreaking gitu ya, akan bisa mereformasi gimana bukan hanya gimana siswa bisa keterima ke perguruan tinggi, tapi juga paradigma kita tentang apa itu seharusnya bersekolah menurutku ya. Jadi yang dites sekarang bukan cuma bukan lagi ngapal-ngapal, tapi juga termasuk bakat dan potensi kita yang kita kembangkan selama masih di SMA. Jadi kepo sama bakatnya Andovi. Ya kan? Apa nih bakatnya Andovi yang dikembangkan waktu Guys. SMA? Apaan? Nanti aja. Tapi Nah. masa SMA aku indah sih. Wih. Apa? Masa SMA Kenapa mana gitu? gimana? Masa SMA Kenapa mana gitu? gimana? Enggak sih, tapi aku tuh kalau SMA, kalau sekarang tuh pasti dibilangnya si paling aktif ya. Si paling aktif. Karena aku sibuk banget waktu SMA. Mana dulu ketua OSIS atau gitu-gitu nggak? Aku ketua OSIS SMP. Wow. SMP aja ketua OSIS. Iya, tapi SMA tuh aku juga kayak segala macam klub tuh aku ikutin. Dari mulai aku tuh ikut KIR. Kamu tau gak sih KIR? Kira apa kira? Kelompok Karya ilmiah ya? Kelompok ilmiah remaja. Oh iya. What? Terus habis itu aku ikut paskibra sekolah. Oke, pas kira oke. Aku ikut, aku tuh waktu aku kan sempat SMA di Indonesia, sempat juga pertukaran pelajar kan di Amerika kan. Nah waktu di situ tuh aku ikut drama musikal coba deh. Padahal suara gue tuh pas-pasan banget. Cuma pede aja ikut karena seru gitu. Iya. Segala macam ikut lomba cerdas cermat, lomba nulis, lomba pokoknya itu kayaknya itu gue sekarang hashtagnya tuh si paling sibuk deh kalau sekarang tuh. Si paling aktif atau si paling sibuk? Si paling Ya aktif sibuk gitu. Si paling ekskul. Si paling ekskul ya? kan paling berarti Mbak Nana kan sesuai dengan lagunya Niki, Mbak Nana kan high school in Jakarta, itu kan? Yes. Nah, itu gila, emang Anovi itu paling jago bridging. Kalau masalahnya gua dan Kajo, kita nggak high school in Jakarta. Kamu high school di? Kalau aku high school in New Delhi, India. Bagus. Ekskul di India, ekskul suling ya? Enggak, aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Kasih sulingnya. Kan kalau di SMA aku dulu tuh banyak ekskul. Ekskul suling, oh. Ada ekskul main alat musik tuh ada. Kalau Kajo ekskulnya, Kajo kan SMA di Denmark, di Copenhagen. Kajo SMA, Kok kayak gaya banget sih nih? Kajo Kan aku tadi kan India. Oh iya, karena kan ibu diplomat. Iya, Jadi iya. ngikut. Apa ya, kebanyakan semua olahraga diambil. Jadi bola. Iya. Bola tuh masuk sempet cadangan tim 1 karena anak-anak Eropa tuh jago banget pemain bola. Jadi kapten tim 2. Iya. Tim 2 tuh yang gak pernah main. Saya minum dulu atas the massive burn. Tapi Dan Kak juga. basket tim 1. Pal tinggi saya 170, teman-teman saya semua 180, 190. Iya. Basket sama rugby. Rugby itu yang wah gitu. Kajo pas rugby capek nggak? Bagi minum dong. Boleh. Apaan? Nggak mau ke sana. Lagi mau minum Ada aja. nggak mau ke sana. Sebenarnya minum, gue juga minum. Sebenarnya Gue Padahal lagi tadi minum, tuh mau udah minum. bagus. Padahal tadi tuh udah natural tahu. Lu mentang-mentang ada Pocari depan situ lu kayak. Padahal justru harus natural kita ini. Nggak, Aduh. tadi aku mau ngomongin capek soal Lu capek deh. Capek deh. Capek banget deh. Ya kalau capek awas minum Pocari tahu. Betul. Natural kan? Natural? Iya. Natural. Nah, padahal tadi ngomongnya Kajo secapek menananya. Tadi gue mau ke sana. Iya kan? Sumpah mau ke Kajo secapek menananya. Tiba-tiba tapi nggak apa-apa Kajo. Nggak, kan kalau banyak olahraga, Iya. kalau banyak olahraga mendingan minum Pocari Sweat. Kajo tadi gue nggak mau ke sana. Tapi enggak poinnya yang mau kita omongin adalah aku tuh merasa
Apa yang aku lakukan hari-hari ini tuh itu tuh termasuk salah satunya karena potensi yang aku gali sejak aku masih ada di SMA. Karena tuh menurutku SMA itu waktu yang paling seru untuk nyoba banyak hal. Setuju. Kalau gagal di masa SMA tuh gagal yang paling dikit resikonya, ya nggak sih? Dan aku pernah bilang gini nih waktu aku jadi bintang SMA Pocari Sweat. Aku bilang, lebih baik sekarang lu masih muda, kalau lu malu gitu ya, lebih baik malu-maluin sekarang daripada nanti udah lu tua berkuasa malu-maluin, ya nggak sih? Jadi justru tuh berkeringatnya SMA tuh berkeringat yang paling nikmat nggak sih? Apalagi sekarang kalau keringetan bisa Agak minum bau Pocari. matahari sih. Makanya maksudku poinnya adalah justru pas masih lagi muda nih nyoba segala macam, gali berbagai bakat, ya kan? Iya. Kalau kamu bakatnya olahraga, kalau aku ya agak sedikit geek tapi ya itu ya nulis, pidato. Dulu ikut lomba pidato, lomba cerdas cermat gitu ya. Berarti ini saatnya aku menunjukkan bakat terpendamku. Apa bakat terpendam kamu? Tunggu, Ada. Andovi bisa lebih jago daripada anak-anak bintang SMA nggak bakat Andovi? Coba kita lihat ya. Kita bandingin dulu. Kita bacain Kaju dulu. kan tahun lalu yang sama Banana, Kaju Juri. sempet juri dan juga apa tuh, Kaju deket banget, Kaju mentoring anak-anak SMA ini gitu. Oke ya. Bakat mereka tuh emang bagus-bagus loh. Kaju kaget bahwa dan banyak yang dari non Jakarta juga bakatnya bisa menandingi gitu. Oke. Anak-anak yang di Jakarta. Oke, boleh. Yang menang tahun Yang lalu menang. itu dari Banyuwangi loh, animator Pudak Wangi. Puang. Puang. Wawang. What's up, Wawang? Puang, dia Dan menang. memang variatif banget Iya. bakatnya dari mulai kayak art and creation gitu ya, terus dari mulai olahraga, dari mulai dance, musik, Dan keren-keren banget sih. Ada komposeran, video komposer. Komposer. Yes. Siapa namanya? Si Alan. Bener Alan. Iya. Alan. kontak Nyanyinya gue dong juga kalau- berbagai macam genre, ada yang seriosa, ya kan? Andrea banget. tahun lalu bener Andrea. Seriosa. Bagus banget. Iya. Andrea, tunggu nanti. Andrea kalau kita ada musikal wajib ikut ya. Oke, lanjut. Dan kan gue nggak ikut, kan gue nggak jadi juri nih. Terima kasih banget Pokari nggak ngundang gue jadi juri. Terima kasih. Padahal Tapi itu bakat orangnya gua- di situ tuh. Padahal Orangnya di bakat situ. gue super terpendam. Oke. Ini dari Boleh tadi nggak? gue tuh Dari tadi udah di build. Iya, Udah Jadi gini, jadi build oke. bakat Kalau apa? si Pudak Wangi ini jadi animator dan dia kalau nggak salah diterbangin ke LA ya. Ketemu Niki, Ketemu keren banget Niki itu ya. sama Reza Radian ngapain? Sekarang dia ada Jakarta. ya, ada short film. Shot iya, jadi bikin sama Reza Rahadian, salah satu juri juga, juri di tahun lalu dan jadi juri juga tahun ini. Tahun ini jurinya seru-seru loh. Ya. Ada aku, seru kan aku? Ya. Apa sih, aduh malu. Terus ada Reza, terus ada Cinta Laura, Ada terus Eka. ada Eka Gustiwana. Ada Eka Itu Gustiwana, akan jadi ya. juri bintang SMA. Dan masih nggak ada saya. Terima kasih. Jadi gini, Mungkin tahun depan, Nafi. Mungkin tahun depan dimasukin. gini, Ya. Pudak Wangi ya, apa panggilannya Puang? Wawang. Wawang. Mungkin lu jago, mungkin lu animasi, tapi lu pasti nggak bisa kayak gini. Udah siap? Semua siap? Kamera semua ke gua. Ini bagian terpendam gua, udah siap? Kalian pasti dengar orang sering ngomong iya, nyanyi iya. Pernah nggak orang yang bisa ngomong dengan suara bebek? Jadi itu bakat terpendam saya. Sumpah, bakat terpendam aku mana? Aku bisa ngomong kayak Donald Duck. Nggak, tapi maksudnya omongan beneran Iya, atau misalnya- omongan misalnya- bayi yang betul-betul gitu Misalnya aja? I love you. Hah? Aneh banget. Kan terpendam guys. Kok Kaju nggak pernah tahu bakat ini? Kaju, ya nggak tahu. ya, Kamu Kaju anak yang terbuang. Selain terpendam, terbuang. Kakak sendiri nggak tahu. Kaju bisa nggak tahu? Cuma harus lebih banyak, jangan cuma satu kalimat, Ya, harus yang- panjang kayak ala-ala catatan Najwa gitu semuanya. Panjang banget kalau catatan aja. Kalau cuma I love you gitu mah itu bukan terpendam, harus yang Jadi, ya nggak sih? udah- Pembuktiannya harus lebih. Karena kita standarnya tinggi nih Kajo, ya kan? Tinggi. Coba yang lebih panjang. Oke, ini belum pemanasan, ini ada layering sih pemanasan gitu. Coba. Bisa bridging berita yang erat dengan dunia SMA, bisa ya. Bentar ya, ini harus apa? Dehydrate dulu biar. Boleh. Kurang ion. Kurang ion. Aduh, gue jadi ngepede nih semua. Nggak apa-apa, kita harus mengapresiasi semua bakat. Benar. Karena nggak ada bakat yang terlalu kecil. Semua bakat tuh harus di nurture gitu ya. Walaupun ya ada bakat yang agak susah sih. Tapi enggak, semua orang tuh bisa. Dan itu makanya kita tuh lagi mau ngajakin nih dede-dede SMA Yes. untuk kirimin video bakat kalian. Yes. Dan bakatnya tuh bisa beragam, bisa kayak tadi, bisa kayak gini gitu ya. Bisa nyanyinya bisa beragam genre, bisa main alat musik, bisa animasi, ngelukis. Dan kalau masih kayak ragu sendiri gitu, nggak apa-apa, kirimnya juga bisa rame-rame karena bisa ikut berkelompok kok. Iya. Maksimal 5 orang.
Jadi ayo kirimin video bakat Oke. ke ke Pokari gitu ya. Bisa cek Instagramnya Pokari, bisa juga cek ada microsite-nya apa Pokari. Oke, pokariswet.id/bintang-SMA, kirim videonya dan nggak ada salahnya gitu, kirim video seru dan nanti siapa tahu kamu bisa beruntung bisa jadi bintang SMA 2022. Dan hadiahnya dari tahun ke tahun tuh selalu seru banget. Ya, dan hadiah tahun ini tuh kolaborasi sama Andovi Bebek Da Lopez. Gitu ya? Nanti tapi kayaknya itu malah disinsentif. Nggak bisa kolaborasi sama juri-juri dan juga juri-juri bintang SMA dan kemudian nanti juga akan ke Jepang loh. Oh, tahun ini ke Jepang? Iya ke Jepang. Wow. Terus habis itu nanti akan bisa dibikinin konten eksklusif di Narasi. Oke, boleh. Hadiahnya seru. Jadi host TWK aja gantiin tanya kali ya. Oh iya, jadi brand ambasadornya Pokari juga. Oh, jadi wow. tunggu. Wow, jadi hanya dengan mengirim video bakat terpendam kalian bisa dapat sebanyak itu. Iya. Brand ambassador Pokari Ke Jepang. Konten eksklusif di Narasi. dapat mentoring session sama para juri. Yes. Itu sangat menguntungkan sih. Sangat menguntungkan. Kenapa dulu nggak ada ini pas gue SMA? Nah, enggak serius dong. Hei, kenapa nggak orang-orang ada? Pokari. Kenapa nggak ada pas gue SMA? Kamu SMA nggak pernah ikut kompetisi-kompetisi gitu ya? Misalnya. Kalau aku tuh dulu ikutnya lomba-lomba. Aku lomba nulis, lomba pidato, lomba cerdas cermat. Dulu belum ada yang sekeren ini sih. Kamu dulu lomba apa? Lomba baca puisi. Aku juga. Kamu menang kalah? Juara 4. Nggak apa-apa. Sedih. Nggak apa-apa. Lebih. Nggak, aku juara 1 kan. Tapi Banana ngomong Banana juara 1 ya? Enggak, aku sempet kalah dan aku nangis. Hah? Ya nggak apa-apa dong, kan wajar kan kita bersedih. Ingat nggak nama yang ngalahin Banana saya? Ingin nggak? Nggak, aku nggak Apakah ada dendam sampai hari ini? Aku nggak sependendam Sebut itu. Banana, ini kameranya. Aku nggak ingat. Karena walaupun kalah, Tapi pasti itu cerita dia sampai hari ini Banana. Iya, Dia pasti bener. cerita ke orang-orang. Kalian tau nggak, gue pernah ngalahin Najwa Shihab. Iya. baca dia puisi ngomong. ya. Iya, iya. Lomba puisi. Itu cerita dia ke temen-temennya sampai hari ini loh. Iya. Itu pasti. Aduh, Siapapun kamu. Seru-seru. Kirim videonya sampai kalau nggak salah sampai 12 Oktober ya? Oh, dan selain sampai 12 Oktober ada grand finalnya juga. Jadi ada grand finalnya tanggal 19 November di Tenis Indoor Senayan. Itu Tapi dia. masih ada waktu nih sebulan untuk bikin video. Videonya nggak usah ribet-ribet ya. Semakin bagus, semakin kreatif, semakin menarik ya. Cuma pakai handphone aja. Kamu video lagi nyanyi atau lagi ngedance atau lagi dan bakatnya bisa variatif loh. Karena ya itu Wawang menang tahun lalu itu animator. Tahun sebelumnya yang menang Wushu, Azriel, Wushu ya, gitu ya. keren. Jadi you name it, bakatnya bisa apapun. Ya. Gitu. Aus ya, Doh? Aduh. Udah cocok banget nih jadi Iya, cocoknya jadi juri. Terima kasih banyak. Jadi sampai minta gue itu sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal bakat anak-anak muda zaman sekarang, Mbak Nana. Kajo. Gila, Adovi emang bridging-nya hebat banget. Ngomong-ngomong soal bakat, jadi kita kan di musyawarah kita selalu membicarakan soal seni. Kita membicarakan soal artwork. Seniman Indonesia. Ya, seniman Indonesia, artwork yang tampil apa saja. Hari ini mungkin sedikit berbeda dan unik. Mungkin kalian sadar, di samping botol Pokari ini, ada piring. Nah, piring-piring ini ada gambarnya apa, Kak? Coba boleh Kak Jo angkat sama Mbak Nana angkat. Di piringnya Mbak Nana, itu ada piring dengan isinya makanan, ini gue nggak tahu makanan apa. ini ceker ayam ya? Seblak. Seblak. Mana? Masa seblak sih? Seblak tuh dari daerah mana ya? Seblak dari mana? Tim kreatif musyawarah? Bandung. Seblak Bandung bukannya? Enggak, jadi ini siapa yang bikin? Oke, jadi yang bikin ini ada animator asal Jogja. Oke. Dia udah upload konten dari tahun 2019. Namanya Tesiamo ya? Yes. Namanya Tesiamo. Shout out to Tesiamo. Hai Tesiamo, keren banget. Kita lihat video lu di Instagram dan TikTok, dan dia tuh yang bikin dia keren. Semua karya dia, seni rupa dia itu punya konsep. Dia menggambarkan makanan Indonesia sambil keliling Indonesia, sama kayak pensi ya Kak Jo. Kita menggambarkan Indonesia dengan lagu-lagu Indonesia, tapi dia pakai piring untuk artworknya. Jadi untuk medium gambar. dia bukan kanvas. Betul. Medium dia tuh hal-hal yang ya bisa digambarin ya. Ada ini, ada payung katanya. Ada payung, tuh. Jadi tim kreatif musyawarah lagi megang payung. Oh, keren banget. Coba lihat. Jadi payung ini, tapi payung ini bukan makanan ya? Wow. Oh. Dia tuh apapun tentang Indonesia, Novi. Oh, Jadi wow. seni Indonesia dia lukis. Dia juga pernah ngelukis di telur, di cangkang telur juga pernah ngelukis gitu. Wow. Jadi itu dia kayak ini nih Ada apa ngomong-ngomong. aja tuh?
Ini Banyak ya? ada ondel-ondel. Ada ondel. Ada yang dari Bali, Ya, ada Danau Toba ya. Danau Toba, wow. Jadi ini adalah salah contoh bakat-bakat yang ada di anak-anak muda zaman sekarang. Siapa tahu ada anak bintang SMA bisa kayak gini loh. Iya, ada anak bintang SMA bisa Ada kayak salah satu waktu itu finalisnya ada yang ngelukis keren banget. Oh ya, dan aku mau bilang kalau SMA tuh bukan berarti cuma SMA loh. Jadi maksudnya SMK, Madrasah Oh, iya. Aliyah, pokoknya Yes. SMA dan sederajat yang homeschooling Yes. dan yang juga berkebutuhan khusus itu semuanya terbuka. Jadi ini benar-benar inklusif, bukan hanya SMA dan SMA. sederajat. SMA dan sederajat. Oke. Hampir lupa aku bilang gitu. Jadi shout out to Tesiamo, bener kan? Tesiamo, keren banget. Thank you, ini dibikinin khusus buat kita loh. Wih, terima kasih. Dibikinin khusus buat Wow. musyawarah. Terima kasih musyawarah. Tes ya. Tesiamo dong. Ngapain terima kasih musyawarah. Kajo, minum dulu. Bener. yang ini Kak Jo ini. Kajo minum dulu. Kajo ini nggak fokus nih, Kajo lebih semangat dong. Kajo. Kurang ion. Terima kasih banyak. Tapi kalau mau lihat karya-karya anak muda atau seniman atau karya-karya yang keren laginya, tentu bisa dilihat di mana Mbak Nana Kajo di Playfest. Yes. Jadi Karena itu dia. Playfest kan juga akan ada instalasi ya. Yes. Jadi Playfest bakal ada instalasi art dari Muklai kalau nggak salah ya. Dari Muklai kita bakal lihat. Kak Jo boleh buka instalasi yang mau Kak Jo buat nggak? Boleh. Oh, boleh buka. Kajo mau bikin instalasi. Jadi, Iya. ya kalian tahu lah title Kak Jo di narasi. Kak Jo malu kalau Kak Jo tidak punya sesuatu yang kreatif di Playfest. Oke. Chip kreatif narasi. Iya, malu dong kalau masa nggak ada hal yang kreatif di Playfest. Jadi selain kita bakal tampil nanti untuk pensi ya, Iya. Kak Jo itu ada ruang misteri. Apa? Ruang misteri. Ruang misteri. Yes. Jadi ada ruangan nanti di Playfest di mana kalian bisa masuk. Kalian ditunjukin video. Oke. Tunjukin video tentang trailer lah, sebuah trailer. Habis itu kalian masuk ke ruang berikutnya, bakal ada instalasi tentang barang-barang bukti. Oh, barbuk. Di ruang berikutnya ditanya, siapa pembunuhnya? Oh. Seru amat sih. Itu dia. Aku paling seneng tuh yang udanet dateng gitu. dong. Mana dateng dong ke ruangan Pasti dong. saya gitu nanti. Tunggu, siapa pembunuhnya? Oke. Sambo. Kajo kan tanya siapa pembunuhnya, lalu jawab. Emang itu tentang Sambo? Bukan. Oh, oke, oke. Ini kasus pembunuhan fiktif. Oh, Kasus oke. pembunuhan fiktif. Oh, fiktif kayak waktu dulu berusaha difiktif-fiktifkan itu. Tetap loh, tetap. Oh, tapi seru banget ya 17 September di narasi. Yes. Jadi itu ada ruangan di misteri. Senayan 17 September Senayan. Playfest. Playfest di Istora Senayan 17 September. Ada banyak guys. Kalau kalian juga mau dengerin musik, ada Phil Koplo tadi. Phil Koplo datang kan? Ada Phil Koplo. Jadi kita ngehayut bareng. Hanyut apa hayut? Apa? Hanyut Hacep, apa dia bilang hacep tadi. Hayut. Hanyut. Ada Kunto Aji, ada Kahitna, The Adams. ada The Adams, ada Malik The Essentials, ada Danila tadi udah sebutin, LB3, dan ada pentas suara Indonesia, yang nanti Mbak Nana juga ikutan. Masa sih? Iya, ada Mbak Mbak Nana Nana. Aku baru tahu. Sekarang enggak pas Nggak apa-apa. bagian Makassar. Sekarang udah kerekam jadi Mbak Nana nggak mungkin. Berarti aku harus menggali bakatku waktu SMA dulu. Betul. Pas bagian angin Mbak Miri. Oke. Ya, jadi ya. Dan Danila, Anfi lupa Danila. Oh ya Danila. Cewek lupa. Jadi itu dia guys, langsung saja. Sebentar lagi Playfest, jangan lupa, oke? Yes. Nah, kita udah ngomongin Playfest, masih ada satu lagi sesuatu di NCU, Narasi Cinematic Universe. Oke. Yang kita NU aja lah, kita nggak ada sinematik ya. kalau NU kan NU Kajo. Iya, Allah salah. Kajo kalau NU kan NU. Kajo. Oh, narasi Creative Universe. Oh, NCU. Narasi kreatif. Ada baru season 2 TWK. Seru banget. Mbak Nana nonton satu kan? Anu juga Iya. nonton satu kan? Udah. Pendapat kalian lah, kok Kak Jo kan nggak boleh, kata Mbak Nana nggak boleh yang apa tuh? Klaim. Proud, klaim. Nggak boleh klaim sendiri. Kakek politisi. Sebagai yang nonton. Seru banget. Seru. Seru banget. Dan mungkin karena sekarang itu antar kampus ya. Jadi ada saingan-saingannya tuh lebih terasa gitu. Ya, Tapi ya. ini saingan untuk berlomba-lomba nunjukin seberapa tahu lo dan seberapa cinta tentang Indonesia. Jadi kan seru ya. Yes. Jadi seru banget. Dan menegangkan karena tuh kayaknya timnya Iya. tuh yang aku tense nonton banget ya, kayak yang aku season nonton ini. satu episode karena timnya tuh jago-jago udah nyampe di ujung kan. Ya. Jadi emang jago-jago banget timnya ini gitu. Dan setnya juga baru. Iya. Iya, setnya keren. Set baru.
Dan banyak-banyak unsur-unsur barunya ya. Yes. Banyak-banyak gimmick-gimmick show-nya yang baru. Oh, seru banget deh. Lanjut yuk, apa nih next? Anvi ada bridging untuk itu nggak? Nggak ada bridging untuk itu? Nggak ada bridging Atau gitu. master bridging? Oh, master bridging. Ya. Is that a challenge for me? Ya. Karena kita bakal ngomongin challenge kita. Ya, kan? Gimana ya? The challenge for me untuk bridging. Challenge. Jadi, challenge episode musyawarah kali ini, kalian bisa ikutan bagi yang nonton di gawai kalian masing-masing, bukan di rumah. Saya udah belajar Akhirnya dia kesalahan. belajar. Yes. Challenge kalian adalah enggak salah. Challenge kalian adalah, jadi kita ada game, nama game show-nya adalah Who Said It atau siapa yang ngomong itu. Deng deng deng. Terima kasih editor tolong masukin bagusin. Oke. Jadi kita ada beberapa quotes di sini. Oke. Yang btw gue sama Kak Jo belum nggak tahu. Kita nggak tahu ya sini ya. Ada beberapa quotes dari orang-orang tertentu. Kita harus mendebak siapa yang membicarakan hal tersebut. Siapa yang ngomong hal tersebut. Ini nebaknya harus spesifik sampai orangnya atau jabatannya? Nggak tahu. Pokoknya coba aja. Coba. Jabatannya aja. Jabatan atau nggak misalnya Profesi kerja di mana dia gitu. ngapain. Oke, oke. Oke. Jadi ini gimana? Siapa yang nebak? Oke, Mbak Nana yang cari quotes dulu. Yang menebak itu yang nggak ngambil. Oke. Oh, Yang ngambil yang nebak. Jadi jadi gimana? jadi gini. Jadi Mbak Nana ngambil, Mbak Nana Aku membaca, ngambil. Andovi, saya dan Kak Jo harus menebak. Oh, oke. Oke, kalian boleh ikutan dari gawai kalian masing-masing. Oke, let's hear the quotes. And the first quote is, Kalau bisa jangan nyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat. Kan itu perbuatan illegal akses. Udah pasti orang Kominfo. ada apa sih orang Kominfo? Udah kita bahas juga soalnya. Udah kita bahas, ya. Tapi kalau nggak tahu orang Kominfo ini sebetulnya yang ngomong siapa? Nggak, maksudku Iya. kalau nggak Oh, kalau nggak tahu, yang ngomong maksudnya lagi, nggak yang pantas ngomong ini tuh siapa? Apa? oh, anak-anak yang lagi main di warnet. Lagi main Dota. Kalau bisa jangan nyerang dong. Iya. Bener dong? Iya. Kalau bisa jangan nyerang, ini bocor nih data gue. Pertama kali masuk ya? Pertama kali masuk. Nah, jadi maksudnya seharusnya statement seperti ini cocoknya disampaikan yang itu, Yeah. bukan disampaikan oleh pejabat Kominfo. Pejabat Kominfo. Oke. Kalau nggak salah Dirjen, terima kasih. Next, Andovi. Next. Oke. Oh. Yang pasti tahu apa yang terjadi, ya Allah, almarhum dan Bu Pisi. Ini kasus Sambo. Yang ngomong pasti ke polisi. Aku inget deh, kayaknya ngomong kabar reskrim nih. Betul. Ya kan? Udah kabar reskrim udah. Iya. Menurut Kak Jo yang seharusnya ngomong yang pasti tahu apa yang terjadi, ya Itu Tuhan statement almarhum. paling general di dunia ini gak sih? Itu kayaknya yang cocok ngomong Ustadz deh, pemuka Bener. agama. Pemuka Yang agama. kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, itu dia. Bener loh, ya kan semuanya harus diserahkan ke Iya. ini yang pasti tahu. Heeh. Jadi ya, soalnya kan gini, tugas mereka kan Nah, biasanya tuh yang jawab kayak gitu tuh orang yang tanya jodohnya siapa gitu kan. Jodoh lu siapa? Nggak tahu ya Allah. Iya, benar. Nah, soalnya ini masa yang ngomong ini yang menyelidiki kasus? Ini, kan lu yang menyelidiki. Oke, next. Siapa yang ngomong? Udah habis. Ajo. Yakin? Coba di. Oh nih, oke. Siapa yang ngomong? Ini nama segmennya ya. Kalau pemerintah bilang hoax, ya hoax. Kalau pemerintah nih, kalau pemerintah bilang hoax, ya hoax. Oh, gue tahu. Ibu-ibu lagi ngumpul di RT. Iya kan? Kalau pemerintah bilang hoax, ya hoax. Atau bapak-bapak yang lagi nongkrong sama teman-temannya, kok pemerintah bilang hoax, ya hoax. Pokoknya orang yang ngeyel. Kalau gue bilang gitu ya gitu. Iya. Bener. Iya kan? Yang ngomong gitu. Siapa? Aku tahu banget orang itu terucap di mata Najwa. Aduh. Oleh Menteri Kominfo. Hai Pak Joni. Wah. Hai. Benar. Benar. Bener kan? Benar. Oke. Oke. Nah, kenapa ini statementnya ini menarik? Kalau pemerintah bilang hoax, ya hoax. Maksudnya berarti hoax ditentukan pemerintah ya? Jadi maksudnya kita nggak Ya bisa. pokoknya versi yang benar tuh pasti versinya Versi pemerintah. pemerintah. Kalau di luar versi pemerintah tuh nggak Nggak benar. benar. Karena pemerintah lah yang maha benar memutuskan apa yang salah dan benar di negeri ini. Gitu maksudnya. Ya kan? Semoga musyawarah mereka anggap ini benar ya. Nggak apa-apa kalau kita bisa bilang kalau musyawarah bilang benar ya benar. Oh. Ya kan?
mengklaim kebenaran tunggal. Nggak lah, kita nggak gitu. Kita demokratis, judulnya aja musyawarah. Bener. Dia nggak mush-mush. Akhirnya. Itu dia. Mulai masuk otak gue. Akhirnya loh. Mulai Kawan-kawan mush-mush. gitu. Cuman video yang belum ngomong kawan-kawan mush-mush di rumah. Ya, bebek sama mus-mus digabung ini. Oke. Oke, kayaknya bulan ini itu ya yang ada di Indonesia. Banyak banget sih, cuma kan ya nggak bisa semua diomongin ya. Bisa berhari-hari kita musyawarah. Iya. Yaudah, Ya udah. Jadi- kita tunggu episode bulan depan berarti. Iya, bulan depan challenge-nya apa? Sekarang giliran kami untuk men-challenge kalian. Challenge-nya adalah kalian harus men-challenge kita. Ini challenge-nya kok nggak menarik gini sih? Tulis di komen. Padahal apa challenge. itu bisa sesederhana, kasih ide dong, gitu. Oh, iya. Drama banget, kami men-challenge. Emang harus drama, yang kehidupan ini penuh drama. Jadi hal simple aja dibuat dramatis. Ya nggak apa-apa. Kami men-challenge kalian. Beri kami challenge. Yes. Ya udah. Yaudah. Oke. Ya Ya, udah. terima kasih banyak. Oke. Sehat semua. Sampai ketemu di Playfest. Yeay. Bye-bye mushers. Aduh.